Hai guys, selamat datang di Bela Bala, belajar bareng langit. Di series ini aku mau ngenalin kalian kecil-kecilan tentang dunia dari probabilitas dan statistika. Nah, di part 2 kali ini, kita bakal belajar dikit tentang distribusi diskrit. Yuk ikut aku! Nah, sebelumnya kan kita udah nyemplung dikit nih ke distribusi probabilitas diskrit. Tapi, kita belum bahas lebih lanjut. Jadi, kita kali ini di part 2 bakal bahas tentang Poisson. Oke, Poisson ya. Bahasanya, kenapa namanya Poisson itu? Karena inventornya namanya Poisson, guys. Oke, apa itu Poisson? Basically, Poisson itu adalah alat hitung peluang untuk kejadian yang muncul secara acak dalam satu interval tertentu. Apa maksudnya? Ya intinya, misalkan ada suatu hal yang bisa terjadi itu secara random gitu kan. Nah, tapi kejadian ini itu randomnya itu dalam suatu interval tertentu. Aku baru aja ngulangin hal yang sama, I know. Kita langsung lihat contohnya aja. Misalkan nih, di pusat panggilan atau call center, kejadiannya itu adalah jumlah telepon masuk. Misalkan ada 5 jumlah telepon masuk per 1 jam. Nah, intervalnya itu waktu berarti. Terus pemeliharaan jalan sama. Kalau ini bukan waktu tapi ruang. Jadi kira-kira ada berapa jumlah lubang per 5 kilometer di jalan raya. Yang ketiga juga sama editor buku. Kalau ini per satu halaman jadi ruang juga. Nah, interval ini seperti yang kita udah baca baru aja, itu tuh nggak terbatas cuma dengan waktu aja, tapi juga ruang. That means kita bisa menghitung peluang dari semua ini. Nah, untuk menyimpulkan, intinya Poisson itu to spot pattern in randomness. Jadi untuk menemukan suatu pola dalam keacakan atau randomness ya. Syarat utamanya apa buat kejadiannya? Kejadian itu pertama harus independen. Apa maksudnya independen? Independen itu berarti kejadiannya itu tidak terjadi dikarenakan kejadian lainnya gitu loh. Jadi kejadian itu murni terjadi tanpa pengaruh luar. Dan kedua adalah kejadian itu acak tapi stabil. Apa maksudnya stabil? Maksudnya stabil itu misalkan kita hubungkan dengan interval, itu tuh datanya itu stabil gitu loh. Misalkan nih, ada hurricane yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam setahun itu kira-kira rata-ratanya itu berapa? Misalkan kita bandingkan dengan yang lain itu. Pokoknya intinya harus stabil, guys. Misalkan kalau random terus dia bener-bener random yang kita nggak bisa tebak, ya itu nggak masuk Poisson. So ya, yeah, like that. Yuk kenalan dulu sama rumusnya. Nah, apa pula ini? Tenang aja kok guys, ini sebenarnya simple kok. Nah, kita mulai dari rumusnya sendiri. Oh ya, just a bit of fun fact, atau bukan fun fact ya, pencerahan sih ya. Karena dulu aku juga nggak tahu ini. Jadi kita kalau dalam rumus sama dengan seperti ini, kita tuh bacanya seperti ini. Hmm. Jadi yang kiri ini adalah hasil, akibatnya ini. Wait, sorry, ini sebabnya. Jadi karena ini, akibatnya jadi ini. Ini adalah hasil dari yang kanan. Kiri adalah hasil dari kanan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bawah ini udah aku tulisin deskripsi untuk simbol-simbolnya. Yang pertama adalah lambda, L-A-M-D-A. Lambda itu adalah rata-rata kejadian dalam interval tertentu. Lalu untuk yang K itu sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan. Jadi kalau di sini kita bacanya nilai peluang P untuk X sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan sama dengan ini. Lambda di pangkat K, E min lambda, pangkat min lambda per K faktorial. By the way, ada satu yang belum kita bahas nih. Ini namanya konstanta Euler. Sebenarnya Euler itu ngambil dari nama yang mempopularisasi. Jadi bukan dia yang bikin, guys. Bukan dia yang menemukan. Gimana prosesnya dia tiba-tiba bisa ketemu angka ini? Jadi sebenarnya konstanta ini ditemukan dari penurunan dari rumus binomial, guys. Tiba-tiba ketemu angka ini. Dan kenapa kita menggunakan konstanta ini di rumus Poisson? Karena angka ini secara magis matematis mendasari pertumbuhan atau peluruhan total kejadian yang bisa terjadi dalam interval tertentu, guys. Oh ya, by the way, lambda ini bisa kita sebut sebagai parameter rumus. Kenapa?
Karena lambda itu umpamanya sejarah yang kita teliti. Kalau nggak ada sejarahnya, kita mau neliti apa gitu. Itulah pokoknya. Yuk kita lanjut ke soal. Nah, ini dia nih soalnya. Coba bayangin, kalian seorang engineer pemeliharaan di PLN yang bekerja di sebuah gardu induk. Nah, gardu tersebut punya data historis kalau rata-rata terjadi 3 kali gangguan per bulan. Masalahnya bos kita itu pengen antisipasi kalau ada lonjakan gangguan teknis. Pertanyaannya, berapa persen peluang bulan depan bakal terjadi 5 gangguan dan tepat 5 gangguan? Nah, dari soal ini kita bisa derive beberapa data ya. Yang pertama adalah rata-rata terjadi 3 kali gangguan per bulan. Nah, ini adalah si lambda. Jadi lambda kita adalah 3. Lalu untuk K-nya itu kan kejadian yang diinginkan. Kejadian yang diinginkan itu tepat 5 kali gangguan. Ini karena bulannya sama, jadi kita nyantai aja. Jadi K-nya sama dengan 5. Dan jangan lupa untuk ingat angka Euler ini, konstanta Euler. Tadi kan kita udah bahas rumusnya nih guys. Jadi kita tinggal masukin ke rumusnya. Oke, karena aku udah nulis ini, yuk kita kalkulasi bareng yuk. Setelah kita udah tahu rumusnya, kita udah punya datanya, kita bisa substitusi. Jadi mulai dari lambdanya tadi 3 dipangkat K 5 dikalikan dengan konstanta Euler dipangkat min 3 dan faktorial 5. Faktorial 5 itu just for reminder ya guys. Faktorial itu intinya misalkan faktorial 5 nih. Berarti dia sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dan seterusnya sampai dikali 1. Ini faktorial guys. Oke, ini sudah. Lalu diturunkan lagi. Sudah dikali jadinya sekitar 0,0498. Ini pembulatannya bisa berbeda ya guys. Jadi mungkin jawabannya akan sedikit berbeda dari punyaku. Tapi untuk perhitunganku seperti ini. 0,0498 dikali 243 dibagi faktorial 5, 120. Lalu jadinya kurang lebih 12,10 dibagi 120 sama dengan 0,1008. 0,1008. Ini dia angka kita guys. Ini angka nilai peluangnya. Jadi untuk menjawab berapa persen peluang bulan depan terjadi tepat 5 kali gangguan? Oh ya, kita lupa. Nah, ingat dari part 1, sebenarnya simpel banget. Untuk menjadikan persentase hanya dikalikan 100. Jadi jawaban terakhir kita adalah, persentasenya adalah 10,808%. Ini jawaban kita guys. Dan ya, that's it. Tapi sebelum kita menyelesaikan pembahasan ini, aku mau lanjut dulu di bagian sini nih guys. Jadi ini bentuk grafik distribusi Poisson. Aku udah nyiapin yang bagian sini tuh, dia dari K-nya sama dengan 0 sampai K sama dengan 10 dengan data yang sama. Dan yang di kanan ini sebagai pembanding kita punya grafik distribusi normal ya guys. Bisa kelihatan kalau misalkan ini jadiin kurva ya. Grafik Poisson itu dia menceng guys. Kalau distribusi normal itu dia simetris seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, kalau lambda kita sedikit, bukitnya itu bakal miring atau menceng ke kiri. Kenapa? Itu mengartikan kalau kejadian banyak itu langka. Seperti yang bisa kita lihat di sini nih guys. Nih. Ini kan ada peluangnya nih. 0 sampai 10. Probabilitas itu sangat kecil guys. Dengan yang paling puncak itu ada di 2 dan 3. Jadi kemungkinan paling besar akan ada lonjakan itu 2 sampai 3 kali gangguan. Dan untuk 10 kali itu hampir nggak ada guys. Bahkan ini 0 nih kayaknya. Nah, tapi hal yang menarik tentang Poisson itu, kalau lambdanya besar, besar, bentuknya itu mulai mendekati simetris. Nih, aku jelasin di step berikutnya nih. Nah, aku udah ngebandingin nih dua-duanya nih. Ini sebenarnya datanya sama, cuman yang ini tuh lambdanya jadi 30. Sorry. Ya, lambdanya tuh jadi 30 yang di sini. Ini peak-nya nih. Dan yang ini tetap sama. Tadi tuh 3 kan dia. Jadi
ini sesuatu yang magical ya tentang matematika ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi juga lebih lanjut di komentar ya. Tapi ini pembuktian yang kita bahas tadi tentang lambda. Jadi kalau lambdanya sedikit, itu dia akan membentuknya bukit yang menceng ke kiri, guys. Tapi kalau lambdanya jadi banyak, dia secara magical jadi simetris, guys. Mungkin ada yang punya pendapat tentang penemuan ini ya, guys. Sebenarnya udah ada yang bahas juga sih di Google, tapi kita bisa buat diskusi lah ini. Karena ini hal yang sangat menarik menurutku. And yeah, basically that's it. Semoga video ini membantu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian punya sanggahan tentang pembahasan kita kali ini. Atau kalian punya pendapat juga tentang fenomena yang tadi kita baru aja lihat. Jangan lupa untuk komen. Nanti aku bakal coba untuk reply semua komentar kalian yang adalah 1 sampai 3 mungkin. Tapi nggak apa-apa. Oke, I think that's it. Thank you guys.